Silahkan untuk melihat ke papan. Ini halaman 18. Yang hari ini baru saja kita baca definisinya, yaitu nomor 10 dan nomor 11 yang takdirnya tadi. Di 20 menit kalau yang kita pakai bukunya itu mengacu ke kitab Bidayatul Mustaqbid. Kalau sama nanti ketemu kitab-kitab yang lain, cara bacanya sama tapi namanya akan berbeda. Mungkin yang menekan kita cepat hafal, Bidayatul Sufyan, terus Fathul Manan, itu namanya akan berbeda. Tapi kan kita satu persepsi yang dinamakan, contohnya nun, qaf, mim, lam, itu bacaannya namanya yang baru saja kita baca. Mat lazim, musyabbah, arti. Ada lagi yang nomor 2, mat lazim, bapak arti. Kalau sama nanti ketemu di kitab yang lain, ini namanya mat lazim muqatal harfi sama mat lazim muqaffaf harfi, dan namanya pun akan berbeda. Contohnya yang seharusnya mat lazim muqaffaf harfi di kitab yang lain, contohnya Toha dan yang lainnya, ayat Tohro, hurufnya yang ada 5, itu bukan mat lazim muqaffaf harfi, tapi namanya seperti mat tabi'i. Kalau saya pribadi bukan mencari nilai menangnya, ya, bukan menangnya terus bukunya kita gunakan baca. Kalau dilihat dari Bidayatul Mustaqbid namanya ini. Kalau dilihat dari kitab Fathul Manan, Bidayatul Sufyan, Fathul namanya ini. Kalau saling bisa menghargai, maka mereka tidak akan menyalahkanmu. Enggak, ini sampai salah sebenarnya. Makasih untuk hati ini motornya baik mantap ini. Pernah saya tanyakan pun, kalau kitabnya kan seperti matobi, kalau bahasa seperti matobi pasti punya nama tersendiri. Jadi matobi hati ngambilnya dari kitab mana? Pernah motor itu, tapi maksudnya kita mau debat kusir karena mereka intinya pokoknya semua salah daripada seperti yang tidak. Yang penting sebenarnya cara bacanya itu sama-sama betulnya 6 ketukan sama 2 ketukan, meskipun namanya akan berbeda. Kalau di kitab Bidayatul Mustaqbid itu mat lazim musyabbah harfi, cara bacanya ada 2. Ada yang mustaqal, ada yang muqaffaf. Artinya mustaqal itu tebal, muqaffaf ringan. Jadi mustaqal itu berat, dibaca tebal berat. Kalau musyabbah artinya diringankan, berarti tanpa harus membahas lebih lanjut yang namanya manazil musyabbah arti, manazil muqaffaf arti, ya. Nanti cara bacanya di halaman 18, silakan dilihat. Di setiap dari lafadznya saya tulis cara bacanya. Ini diambil contoh pas waktu mau mempraktikkan, mengajarkan para santri-santri kita cara baca dengan tepat. Silakan dilihat. Pas waktu kalian tadi membaca, saya biarkan ada yang seharusnya saya betulkan, tapi ini pas pelajarannya sudah sekalian. Dan saya bacakan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, qaf, ha, mim. Lagi yang hayyan tohro dulu pernah dan mungkin
di kesalahannya ada di santrinya. Saya nggak mau menyalahkan di ustadznya. Jadi bacanya ha, tapi bacanya harusnya ha. Ini belum sampai saya dapat ini. Hamim. Yang satu langsung saya lompati saja. 1, 2, terus 3, 4, 5, lebih 6. Ini semuanya dibaca 2 ketukan. Selain itu semuanya dibaca 6 ketukan kecuali bacaan alif. Ini bisa dihitung. Nun, qaf, ha, mim, alif, lam, ra, shad. Nah, yang harus saya betulkan tadi. Karena tulisan shad ini kami didhahirkan, dijelaskan ada shad, alif, dal yang ketika diwakafkan maka hukum bacaannya namanya qalqalah. Shad ini sama ketika diwakafkan seperti hukumnya mad alif disebut 6 ketukan. Yasin, alif, lam, mim. Beda cara bacanya. Lam mim sukun bertemu dengan ro, mim sukun bertemu dengan mim. Makanya ada nilai di tasdid. Yang ini kan tidak ditasdid. Nah ini yang perbedaannya di sini ketika nanti di kitab Fathul Manan ataupun yang yaitu Sibyan Sifatul Atfal ini yang namanya mad-lazim mutsaqqal harfi. Yang ini mad-lazim mukhaffaf harfi. Yang ini mad tabi'i harfi. Tapi saya belum menemukan kitab langsung mad tabi'i harfi. Mungkin belum yang enggak yang ingin menemukan. Nah sudah. Kalau di Hidayatul Mustafidnya yang seperti niki semuanya niku mad lazim musbah harfi, hanya cara bacanya. Kalau yang ada tasdidnya dibaca mustaqol tebal, kalau tidak ada dibaca mukhaffaf. Panjangnya sama 6 ketukan. Qasin, ain, sin, qaf. Silakan dilihat. Nun sukun bertemu sin, nun sukun bertemu dengan qaf. Namanya ketika diberikan namanya ifa. Alif, lam, mim. Ketika pas waktu membaca Al-Quran beneran. Kaf, ha, ya, ain, shad. Nilainya tetap bacanya ikhfa panjangnya 1 alif atau 2 bukan. Toha, alif, lam, mim, shad. Namun bisa dipahami? Silakan dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
sesuai gitu. Kursinya itu mikir, jadi mikirnya udah kursinya dari mana kan jadi mikir itu. Oh nggak apa-apa. Untuk besoknya sebelum kita selesai nanti di tata manajemen kelas kita. Namanya apa ya? Hamim, jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Hamim. Ustadz yang lain penguji baru tentang buku ini kok, seolah mereka akan tahu bahwa jadi ini menggunakan kegiatan mustahil. Ataupun mungkin ada sebenarnya pemanggilan berdasarkan tidak mau tahu kalau itu tetap, karena kita kan belum mengerti besok pada berjanji ditanyakan apa. Silakan.
yang belum maju untuk hari ini, silakan Pak Ketua maju. Dan juga alasi muhafafah berarti. Nah, seperti yang ada di dalam buku belajar tajwid, alasi muhafafah berarti dibaca 3 alif atau 6 ketukan dengan huruf yang berjumlah 8 seperti di contoh. Dan juga alasi muhafafah berarti yang dibaca 1 alif atau 2 ketukan dengan 5 huruf yang ada di buku. Saya akan memberikan contoh bacaannya, nanti kita berikan bersama-sama. Oke, semuanya. Nanti ada yang perlu saya koreksi, tidak apa-apa. Silakan satu kalimat boleh dibaca bersama, kemudian ditunjuk nama bacaannya boleh. Baik teman-teman, kita baca yang kalimat kedua dengan hitungan 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, namanya sin, hukum bacanya bisa berarti. Terima kasih. Jadi teman-teman, kalau ada salah kata dalam pelajaran hari ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang perlu koreksi? Memang sengaja dibiarkan biar ada koreksi. Contohnya, nomor 1, 2, 3. Untuk semuanya bacanya ketika ada niki, meskipun setelahnya ada mim yang panjangnya 6 ketukan, sebelumnya h yang 2 ketukan, niku bukan langsung seperti ditirukan, tapi sendiri. Ha mim, bukan ha
pengajarnya. Jadi kurang melihat dari setiap santrinya, coba ada 35 itu harus satu persatu caranya dicoba. Benar-benar sudah bisa membaca hamim apa ham. Tapi kalau yang saya lihat di kelas kita dulu kurang yakin. Kemudian yang lam ro itu kurang betul karena nilainya mim sukun disebut dengan ro satu ketukan lam ro. Kemudian semuanya yang tertujukan ke lafaz short nih yang didengarkan tadi kurang ada kolornya shod. Cuma itu saja yang perlu diperhatikan. Kalau ini kan sudah dibantu, misalnya saya yakin kalian bisa dan masih dibantu buku tajwidnya, bisa menamai bacaannya. Nah, besok ketika ujian kan otomatis ditinggalkan, kemungkinan yang ini pasti disuruh baca karena di draft ujiannya nanti contohnya praktek sekilas jilid 1, 2, 3 dicuili yang terakhir ada fakatipus suara ini. Lalu nanti kemungkinan ditanyakan ini namanya bacaannya ada yang namakan musbah, ada yang namakan musabah, nya sama-sama. Tapi nanti ini mau kok musabah gitu. Jadi lantang kemungkinan jawabannya mustaqil harfi itu juga dibetulkan. Iki acak mawon nggih yang maju. Karena umpami 1 2 tidak selesai. Mbak Nadiatul Arista Mafulah silahkan. Silahkan disampaikan dulu apa yang perlu disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tajwid mad lazim musabbah harfi dan mad lazim mukhafaf harfi. Saya akan memberi contohnya terlebih dahulu, nanti kita belajar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra sad yasin alif lam mim qasim ain alif lam ra satu baris, kemudian boleh menunjuk temannya, disuruh untuk mempraktikkan bacaannya boleh. Sekarang kita baca bersama-sama satu baris. Dua
karena hari ini pelajarannya hanya istilahnya hanya belum bahasa membahasakan hanya niku kayak meremehkan ya. Sebenarnya mboten. Pelajarannya nggih enggak hanya. Mad lazim musabbah harfi sama mad lazim mukhaffaf harfi. Nah, terbukti ketika temannya Mbak Sinten Nadiatul Maf'ulah tadi mendadak meminta salah satu temannya untuk menyebutkan nama bacaannya saja. Niku masih napa niku? Nah, niku kan tandanya kita penguasaan bacaannya. Kalau cara bacanya insya Allah tidak ada yang dilakukan, semuanya pasti bisa. Cuma penguasaan nama bacaannya. Meskipun hukum memahami tajwid niku hukumnya fardu kifayah. Ketika sebagian paham, sebagian yang lain tidak paham, niku tidak mboten napa-napa. Yang penting praktek baca sesuai tajwidnya niku di setiap individunya bisa. Ya, tapi kalau nanti contohnya ngeten iki ditakdirkan jadi pengajar semuanya ngoten, tajwidnya akhirnya ditinggal karena napa? Penguasaan tajwidnya niku belum sempurna.